Ya, yang berapi. Ya, Nah, ya yang dikagetkan banaspati. dengan banaspati itu lewat, langsung lubruk ke kacanya gitu. Bruk. Saya dikagetkan dengan suara anak kecil di belakang rumahnya. Kan ada suara kuda di belakang rumahnya. Bukan di malam itu aja kejadiannya, ada di malam-malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Scary Experience Podcast. Pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan seorang narasumber lagi. Beliau yang bernama Bang Jidan dari kota Tasikmalaya. Sengaja saya undang ke sini beliau untuk menceritakan pengalaman mistis yang sangat menakutkan di dalam kehidupannya. Langsung saja kita panggil narasumbernya. Oke, Bang Dian, persilakan untuk masuk, Bang. Silakan, Bang. Sini, Bang. Gimana, Bang, kabarnya? Sehat. Mas, Gimana pekerjaan, lancar? lancar alhamdulillah. Silakan, Bang. Kerjanya lancar banget. Mau menceritakan langsung, Pak? Mau ngopi-ngopi dulu, merokok? Saja. Oh iya, siap. Oke, Bang Dian, alamat asalnya Bang Dian itu Tasiknya sebelah mana, Pak? Oh, Tasik sebelah Gobras. Jalur 2. Sengaja saya undang ke sini Bang Dian untuk menceritakan pengalaman mistisnya supaya kita rileks, ngopi dulu lah, santai, Pak. Siap. Tapi Bang. Iya, Bang. Jadi Bang Dian ini profesinya, kegiatan sehari-hari apa, Bang? Saya kan sekarang kerja di bank. Ya kan kalau waktu dulu saya main game terus agak ada pekerjaan sama sekali sama teman-teman. Jadi kayaknya hidup di dunia aja gitu. Terus sekarang udah alhamdulillah kerja. Ya, semoga lancar. Oke, sahabat mistis dimanapun Anda berada, langsung saja tanpa basa-basi terlalu panjang. Narasumber saya ini yang bernama Bang Jidan dari kota Tasikmalaya akan segera menceritakan pengalaman mistisnya. Oke, Bang Dian, bisa ceritakan sekarang, Bang? Sambil merokok nggak apa-apa, Bang. Biar rileks. Jadi gini, waktu dulu saya pas masih muda, masih kecil lah, sering mabar ML sama teman-teman gitu, sampai larut malam. Nah, pas ada satu teman yang kata warga sana rumahnya itu angker gitu, angker banget. Konon katanya rumahnya tuh bekas makam gitu. Nah, sebut aja namanya Jack ya. Nah, si Jack itu pas mabar dia minta sama saya, minta temenin nginep di rumahnya gitu. Saya kan ragu nih, wah rumahnya kan angker, takut. Jadi ya saya kan gitu tuh nggak yakin nih, oh rumahnya angker atau ada apanya. Cobalah saya mau nginep di rumahnya. Penasaran gitu ya, penasaran. Saya beraniin nginep di rumahnya pas malam Jumat, pas habis mabar ML gitu, jam 10 kita berdua berangkat ke rumahnya. Nah, pas sampai di rumahnya, dia kan mau lanjut tidur. Nah, si Jack itu, saya tuh lanjut main ML sampai jam 12 malam. Pas sampai jam 12 malam, saya suasana agak merinding. Lama kelamaan ada suara kuda di belakang rumahnya. Tapi itu Bang Jidan yakin kalau suara kuda itu nggak ada tetangganya yang memelihara kuda itu gitu, Bang? Nggak ada. Karena tetangganya nggak ada yang memelihara kuda, nggak ada yang memelihara sapi atau semacam kuda gitu, nggak ada. Karena jauh di pemukiman warga, rumahnya paling atas, paling gunung, kalau disebut paling gunung. Jadi pas ada suara kuda itu sama diiringi sama suara lonceng. Ya, saya kan penasaran nih, kecilin volume handphone kan selagi main ML, kecilin di gini dekat dinding temboknya. Udah, kata aku
Terus langsung ngebangunin si Jack ini yang lagi Punya rumah itu, ya. bangun bangun naon gitu. Ya sana udah kata aku tuh gitu. Udah diam emang di sini mah suka banyak yang apa yang berkeliaran gitu di rumah ini mah. Jadi dia udah terbiasa sama suara-suara yang itu. Jadi yang Bang Jidan dengar itu suara kuda, tapi penasaran atau langsung merinding itu takut Bang? Langsung merinding Bang, langsung refleks bangunin si Jack ini yang lagi tidur, langsung merinding kata dia. Tapi nggak memberanikan diri untuk melihatnya itu Bang? Enggak, saya langsung ambil bantal, langsung tutupin ini telinga sama suaranya, kan takut. Jadi saya begini terus di kasur ini. Nah, bukan di malam itu aja kejadiannya, ada di malam-malam berikutnya. Kan saya penasaran lagi nih, karena kata warga sana rumahnya angker banget, suka ada hal-hal mistis yang aneh-aneh gitu di rumah. Nah, saya pas malam minggu saya nginep lagi di rumahnya. Saya nginep lagi pas jam 10 lebih 20 menit ya. Saya dikagetkan dengan suara anak kecil di belakang rumahnya. Kataku tuh, wah ada yang gak beres lagi nih. Ditanyain deh sama si Jack ini, Pemilik rumah itu. pemilik rumahnya. Jack, lu denger gak suara dari belakang rumah lu? Apa? Katanya gitu. Kecil kata. Wah, dulu sih cara katanya apa? Borangan kata kalau bahasa Ya, penakut Sunda, lah ya, ya. penakut. Penakut. Enggak, ini serius, ada suara anak kecil di belakang rumah lu. Ah, udah, tidur. Ini jam berapa sih katanya gitu. Udah jam 10 di 20 menit katanya. Nah, kata dia, udah tidur, udah agak bener. Tidur. Nah, pas dia suruh tidur, aku kan apa? Penasaran nih suara anak kecil. Ah, masa sih tetangganya anak kecilnya main di belakang rumahnya atau gimana? Didengerin lagi suaranya, udah mau hilang, nggak ada suara anak kecil yang lagi main gitu, main kayak main di apa halaman rumah gitu, bareng teman-temannya gitu. Tapi setelah Bang Jidan mendengar suara sosok anak kecil itu, sampai memberanikan untuk melihatnya nggak Bang itu? Oh enggak, saya langsung apa tiduran, kan kata si Jack ini suruh tidur. Nah, saya langsung tiduran dan dengar lagu. Nah, pas di jam lewat jam 11 malam saya gak bisa tidur nih, gak bisa tidur posisinya, gak bisa tidur. Terus dikagetan lagi dengan suara kayak ada yang sapu-sapu di halaman rumahnya. Kayak Berarti bener-bener angker rumah itu Ya. soalnya. Jadi Bang Jidan ketika nginep di rumah itu bukan hanya satu kali mendengar Ya. suara mistis itu, beberapa kali saya mendengar mistis begitu. tapi seorang pemilik rumahnya itu sama pernah juga mendengar suara-suara seperti Ya itu. pernah, karena dia udah keseringan jadi nggak ketakutan dia gitu. Jadi si Jack ini dulu pas pertama kali dia kerja di luar kota, kata mamanya suruh pulang karena mamanya nggak ada nggak ada temennya karena papanya meninggal. Nah, pas si Jack ini pulang ke rumahnya, lewat 2 minggu ibunya yang meninggal gitu, ibunya yang meninggal. Lalu si Jack ini nggak kerja lagi di luar kota, jadi kerjanya di Kampung di halaman, kampung halamannya. serabutan lah ini Bang. Ya, serabutan. Nah, dia sering dikagetkan dengan suara-suara ya itu kuda sama anak kecil, bahkan dia dikagetkan dengan sosok yang merah-merah gitu, Banaspati apa ya yang berapi. Ya, Nah, dia dikagetkan dengan yang merah-merah gitu di jendelanya. Jadi dia si Banaspati itu lewat langsung ludruk ke kacanya gitu, gitu. Langsung kaget dia, langsung kalau ininya langsung ngacir gitu ke keluar rumahnya gitu.
langsung ke warganya minta tolong, ada api terbang katanya gitu. Nah sudah kejadian itu katanya dia dikagetkan lagi sama yang macam-macam gitulah, yang kuntilanak gitu, terus ya pocong gitu kata dia. Nah pas saya lanjut lagi ya. Ya, silahkan lanjut bang. Pas saya jam 11 malam kan nggak bisa tidur, kagetkan dengan suara sapu-sapu gitu, yang kayak ada yang nyapu-nyapu gitu di halamannya gitu. Kata aku itu, wah mamanya kali yang nyapu. Jadi beranggapan positif Ya dulu positif ya, Bang? dulu. Lama-lama mamanya meninggal kataku tuh gitu. Udahlah kata aku teh, kan langsung serem nih, langsung merinding. Udahlah tidurin aja, paksain setel lagu yang pol, langsung tidur. Berarti yang orang-orang ceritakan kepada Bang Jidan bahwa rumah itu bekas kuburan, nyata. Bang Jidan merasakan hawa-hawa negatifnya dari rumah. Benar-benar nyata banget itu, serem banget pokoknya di rumahnya. Wah udah agak beres. Tapi yang Bang Jidan rasakan ketika nginep di rumah itu, jadi mereka merasa terganggu atau mereka hanya sebatas jadi intinya mau bersahabat sama Bang Jidan, bahwa intinya namanya apa, setiap tempat kalau orang Sunda menyebutnya suka disyariatan dulu gitu kan Bang. Ya. Setahu saya kayaknya ngajak berteman gitu kayaknya ada, karena kalau emang dia ngeganggu kedatangan saya ke rumahnya, pasti saya udah kemasukan. Iya, gitu, kemasukan atau ke bawah mengimpi. Ya ke bawah mimpi, karena ini nggak ke bawah mimpi, nggak kerasukan. Jadi ini mah kayaknya dianya pengen berkenalan gitu. Jadi kalau intinya mereka mengeluarkan suara-suara itu bahwa emang di situ tempat mereka Ya. gitu Bang. Jadi Bang Jidan bukan hanya sekali mendengar suara-suara mistis itu Bang. Ya bahkan sering. Oke sahabat mistis dimanapun Anda berada, jadi narasumber saya ini yang bernama Bang Jidan dari kota Tasikmalaya. Jadi Bang Jidan ini awalnya tidak percaya mau nginep di rumah temannya karena orang-orang sudah menceritakan bahwa di rumah itu sangat angker. Tapi memang nyata beliau yang sudah mengalaminya, aura-aura negatif dan aura-aura mistis sangat nyata di tempat itu. Daripada kita basa-basi terlalu lama, kita lanjutkan kembali. Beliau akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang lainnya. Oke Bang Jidan, bisa Ya. diceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang lainnya Bang? Oh bisa. Ada satu lagi. Ya silakan Bang, ceritakan semua di sini. Ini asalnya dari Ciamis, ya, orang Ciamis, teman saya juga. Waktu dulu pas ibunya sakit parah, dirawat di rumah sakit, saya dipanggil sama teman saya, sebut aja namanya Randy. Nah sama si Randy, Ji kesini, ibu saya lagi kritis parah. Ya, benar. Saya OTW dari Tasik ke Ciamis karena nggak jauh dari Tasik ke Ciamis. Berangkat ke sana pukul 8 pagi, berangkat udah sampai ke rumah sakit. Pas jam 1 siang ibunya meninggal, langsung meninggal di rumah sakit. Si teman saya si Randy itu menangis gitu. Lalu saya langsung ke rumahnya, wawarin ke warganya, ibunya meninggal gitu. Nah langsung jam 4 sore ibunya dibawa dari rumah sakit ke rumahnya. Nah langsung dikapanin, diurusin sama warga sekitarnya, lalu dikuburin. Nah jam 7 habis Isya langsung ditahlilan sama warganya. Habis tahlilan kan ada airnya, air tahlilan ya, dikasih sama si Randy sama si yang ustadz gitunya, dikasih ke si Randy, lalu suruh si Randy yang nyiramin ke kuburan mamanya gitu. Diantar deh sama saya ke kuburan mamanya.
diantar lalu sama si Randy siramin, habis disiramin pulang ke rumahnya gitu. Randy kan lagi sedih-sedih gitu, sedih-sedih Ya berduka cita lah. dia berduka cita sama banyak keluarganya di rumahnya. Ada satu kejanggalan di rumahnya, pas jam 9 malam ada saudaranya yang apa ngelejet gitu ya. Ya. Kan kalau dia di rumahnya terus kalau tidur suka dimatiin lampunya gitu. Dia dimatiin lampunya, lampu apa rumah si Randy dimatiin sama dia. Kan kata warga di sana kalau baru meninggal jangan dimatiin. Oh benar gitu. benar. Jangan dimatiin. Sama dia dimatiin. Katanya susah tidur katanya gitu. Matiin sama dia. Nah, selang beberapa menit saya nangis di luar rumahnya. Nangis, mata-mata. Saya nangis. Terus ditanyain sama apa saudaranya yang cowok gitu. Bang, ada yang nangis di luar. Siapa? Ah, bang iya. Iya bang, ada yang nangis di luar. Pas dilihat di luarnya gak ada siapa-siapa, gak ada gak ada apa, gak ada orang sama sekali, gak ada gitu. Ah kamu bohong kali. Enggak, ini beneran bang, pas cewek nangis di luar. Terus ada satu warga di sana, kok rumahnya gelap sih katanya gitu. Ini kan nggak boleh gelap, kalau ada yang meninggal nggak boleh gelap rumahnya gitu. Nanti yang di kuburannya gelap juga gitu katanya. Langsung dinyalain lampunya. Si yang apa saudaranya yang ngelayan itu dia belum tidur. Nah selang beberapa menit pas jam 11 malam dia dinyalain lagi lampunya nyalain lagi. Terus ada yang nangis lagi di luar. Wah udah gak beres ini. Langsung saya sama si Randy ketakutan gitu, merinding banget ya, ketakutan. Ada suara yang nangis di luar, suara cewek. Langsung si Randy bilang, udah jangan nangis lagi. Randy udah ikhlas gitu. Intinya kalau orang Sunda menyebutnya sasadu lah. Ya sasadu ya. Udah ikhlas, Randy udah ikhlas kepergian mama gitu. Jangan nangis lagi. Malah tambah kencang nangisnya gitu. Langsung sama si Randy dinyalain lagi lampunya. Nah udah dinyalain, yang nangisnya itu udah hilang, nggak ada apa, nggak nangis lagi, dinyalain. Si saudaranya yang melihat itu udah tidur. Nah lanjut ke hari berikutnya pas tahlilan, udah tahlilan ya. Saya kan nemenin dia lagi nginep di rumahnya. Pas tahlilan nginep di rumahnya saya. Pas jam 12 malam kan saya nongkrong lah, ngopi di luar rumahnya gitu. Ada suara botol jatuh di belakang rumahnya, prai gitu, botol jatuh. Kirain di dalam rumah, lihat di dalam rumah, lihat ada botol jatuh. Gimana botol jatuh? Pas sekeliling rumahnya gitu, di dalam rumahnya nggak ada yang barang pecah, nggak ada botol jatuh, nggak ada piring jatuh. Pas siangnya cek ke luar rumah, nggak ada sama sekali itu piring pecah atau botol pecah, nggak ada. Tapi pas semalam suaranya piring pecah gitu. Tapi penampakannya tidak terlihat itu. Tidak terlihat. Jadi bisa Bang Dian gambarkan mungkin itu sosok makhluk halus apa, jadi intinya arwah karuhun gitu Bang. Kayaknya arwah mamanya si teman saya itu si Randy. Tapi sama saja Bang merasakan aura-aura negatif. Ya benar-benar serem deh. Ya. Jadi pas kejadian itu saya langsung merinding banget di tempat itu. Wah, udah gak beres ini. Saya berhenti aja deh nginepnya. Saya ada kepikiran mau berhenti nginepnya gitu, mau pulang ke Tasik aja gitu, nggak nemenin dia nginep di rumahnya, tapi dia pengen temenin. Pas ke hari 7-nya saya memutuskan mau pulang saja ke Tasik gitu, bilang ke si Randy,
karena dari hari-hari berikutnya saya udah nggak betah gitu, banyak kejanggalan yang aneh-aneh di rumahnya. Jadi saya memutuskan mau pulang di hari besoknya. Terus kata teman saya tuh, ya jangan dulu pulang deh, temenin dulu saya ke 40 harinya gitu. Kata saya tuh, oh saya gak bisa, ada pekerjaan lagi yang harus saya dikerjakan. Lalu saya tuh nginep lagi di satu harinya lagi, di terakhir kalinya lagi nginep di rumahnya si teman saya itu. Pas di terakhir saya nginep di rumahnya, ada kejanggalan aneh yang bikin saya trauma parah gitu. Akan ada rumah di sebelah kiri rumah si Randy-nya, itu rumahnya kan udah lama nggak dihuni. Oh, kosong. Ya kosong, udah lama nggak dihuni. Pas saya jam 11 lebih 40 menit, saya kan pengen BAB nih, kan WC rumah Randy itu kan nggak nyatu sama rumahnya, nggak Berpisah. ya berpisah di luar rumah. Saya ke WC-nya, ada suara pintu yang buk gitu di pinggir Belakang. rumahnya, yang belakang, yang angker gitu, yang kosong. Buk. Sah kata gue. Langsung nggak jadi BAB, langsung cek ke lokasi yang suara itu. Saya cek ke suara tersebut yang buk gitu. Cek, assalamualaikum kata gue, disambat gitu. Assalamualaikum, ada orang di sana. Nggak ada yang jawab gitu, pas saya lihat ke sana nggak ada orang, nggak ada siapa. Pas samperin ke rumah yang kosong itu, ngelihat jendelanya gitu, kayak ada yang itu itek. Iya. sama gini nih, siapa itu, langsung kabur saya ke rumah si. Ya, digambar itu melihatnya sosok seperti apa itu, nenek-nenek apa? Bukan kakek, tapi lagi gini, tongkat ya gini, sama gini kata, tapi nggak kebayang Sosoknya. mukanya gitu, Karena takut lah ya pulang. gelap. Langsung saya pergi ke rumah si Randy, kabur gitu. Ceritanya ada kakek di rumah sebelah. Oh iya, saya lupa ngasih tahu kamu, katanya gitu. Emang kenapa, kata gitu. Karena itu rumah udah lama gak dihuni, penghuninya meninggal. Nah, sebut saja namanya Kapun. Karena dulu dia penyakitan, jadi dirawatnya di rumahnya gitu sama keluarganya. Jadi keluarganya itu nggak bisa membawa si kakek-kakek ini ke rumah sakit gitu, jadi dirawatnya di rumahnya yang kosong itu dirawat. Jadi dia tuh setiap malam atau setiap hari minta tolong gitu ke rumah si Randy ini. Kata si Randy itu, nggak dinyaut sama Randy-nya, nggak ditolongin karena udah terbiasa. Jadi kalau disamperin tulung pengen ambilin air minum atau apa, jadi udah nggak dianggap sama keluarganya, sama si tetangganya si Randy ini. Nggak dianggap. Lama kelamaan nggak dianggap, meninggal deh si Penghuni itu rumah ya, kosong itu. yang kakek itu. Jadi saya menggambarkan bahwa si kakek itu dobrok pintunya, minta tolong gitu ke saya yang lagi di WC. Tapi pas saya cek ke sana, takut gitu, jadi saya kabur gitu ke rumah si Randy gitu. Nah, pas sudah paginya saya langsung pulang ke Tasik karena saya udah trauma berat di rumah si Randy, banyak kejanggalan aneh pas mamanya meninggal. Oke, sahabat mistis dimanapun Anda berada, jadi pengalaman mistis, cerita yang dibawakan oleh narasumber saya yang bernama Bang Jidan. Di cerita yang keduanya, beliau merasakan aura-aura negatif ketika beliau menginap di rumah temannya yang bernama Randy ketika ibunya sudah meninggal dunia.
Jadi ketika seseorang sudah meninggal, memang nyata sebelum ke hari 40-nya datang menghampiri. Narasumber saya ini, Bang Jidan, sudah merasakannya. Semoga kalian semua bertambah wawasannya setelah mendengar cerita-cerita yang sudah dibawakan oleh narasumber saya ini. Dan kita akan melanjutkan kembali ke cerita selanjutnya. Masih tetap narasumber saya yang akan membawakannya, Bang Jidan dari Tasikmalaya. Oke Bang Jidan, masih ada cerita mistis yang lainnya Bang? Masih ada, itu mah teman saya waktu SMK. Jadi waktu dulu saya kan sering main ke gunung gitu, ke puncak Arang. Nah, si teman saya ini takut dibawa ke gunung karena dia jarang banget main ke gunung gitu. Jadi saya sama teman yang lainnya pergi ke gunung gitu. bikin ranggon gitu bikin ranggon. Nah, pas udah bikin ranggon gitu, udah selesai bikin ranggon, saya kan selfie sama teman-teman saya gitu, selfie ke sosial media gitu. Nah, si teman saya sebut saja namanya Yosep. Nah, si Yosep ini berkomentar di foto yang saya udah posting ya, pengen ikut dong katanya. Ya udah, bulan depan saya ikut katanya gitu. Pas hari hanya minggunya dia ikut ke gunung. Nah, sepanjang jalan dia bilang, kalau bahasa Sunda tuh sompral ya, sompral. Dia bilang sompral, ada babi kah, ada kakek atau apa. Dia bilang sompral gitu. Kata teman saya, sompral nanti kamu kena Ya, itunya apa, kesambat lah kalau orang Sunda ya menyebutnya. sambat gitu. Nah, pas sudah sampai ke Ranggon, bikin Ranggon, yang teman yang lainnya bikin nasi liwet gitu. Nah, si Yosep pergi kencing ke semak-semak gitulah. Ya, benar. Pengen kencing katanya. Nah, si dia tuh nggak, kalau orang Sunda tuh bilangnya punten, permisi atau gimana. Ya. Nah, dia kan nggak permisi sama sekali, langsung kencing aja. Habis kencing, datang ke Ranggon lagi, dia cerita, kok sakit deh, kemaluan saya sakit. Ya, benar. Kenapa Sep? Tadi habis kencing katanya di semak-semak sana. Kamu permisi nggak katanya, kata teman saya. Ya, benar. Emang kenapa kalau nggak permisi katanya? Wah, kamu katanya nanti bakal ini gitu kata teman saya. Nggak percaya saya, kata si Sep. Buktiin aja kalau saya mau itu atau gimana katanya. Nah, sudah cerita gitu, nasi liwetnya jadi. makan. Waktu udah sore, pulang deh. Saya bareng teman-teman saya. Pas sudah pulang, malamnya dia diimpiin sama sosok yang tadi sompral. Dia ketemu Bagong, ketemu kakek, sama ketemu yang segala macam yang penghuni sana. Ya, benar. Kedatangan di dalam mimpinya. Nah, pas udah bangun, dia keesokan harinya dia cerita ke teman-teman bahwa semalam dia dimimpiin sosok aneh gitu. Ya, datang berarti. Dia datang ke mimpinya. Wah, udah kelewatan kata teman aku tuh. Bercandanya udah kelewatan. Jadi dimimpiin sama sosok yang di sana. Nah, pas dia, wah, ini mah cuman kecapean aja katanya. Kecapean kebetulan aja gitu. Pulang deh dia ke rumahnya karena udah nggak enak badan. Kelihatannya dari raut wajahnya agak pias gitu, Ya, mukanya. lesu lah. Iya, lesu. Pulang deh dia, katanya alasannya pengen makan atau apa. Pulang deh dia ke rumahnya. Nah, pas pulang dia nggak nongol lagi ke tempat bermain. Diajak ke gunung nggak mau, terus di WA nggak dibales gitu. Sekolah juga nggak sekolah, dia libur katanya izin sakit gitu. Izin sakit.
udah selang beberapa minggu ada mamanya bilang ke saya, tanya gini, pas Yosep main sama kalian kemana aja, katanya gitu. Terakhir main sih, kataku tuh, terakhir main sih ke gunung, ke Puncak Arang, kata saya. Mamanya langsung shock, ke Puncak Arang, kan si Yosep itu apa, jarang banget main ke gunung gitu. Apalagi ini ke Gunung Angker gitu ya, Puncak Arang, kata mamanya. Ya seperjalanannya Yosep juga sompral, kata aku, sama juga ditambah lagi kencing sembarangan, kata pantesan, kata mamanya dia apa sering dimimpiin yang aneh-aneh gitu, sampai sekarang dia juga gak bisa jalan gitu. Udah dibawa berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, apa penyakitnya emang itu aja, nggak ada yang lain, tapi dirawat wajahnya udah bias, kata mamanya gitu. Kayak apa, kayak parah banget penyakitnya, tapi pas dicek ke dokter sehat-sehat aja, cuman penyakitnya cuman penyakit yang biasa aja gitu, tapi kelihatannya kayak parah. Jadi kata mamanya tuh si dagingnya udah apa, tulang doang kelihatannya gitu. Saya nggak percaya gini, kata mamanya gitu. Saya sekelas ngelongok ke rumahnya, ngejenguk dia ke rumahnya. Bener kata mamanya, ya apa ininya udah gak ada dagingnya, udah apa tulang doang gitu. Kalau itu mah kalau disebut tuh kurus banget. Sampai gak makan, kata mamanya. Disuapin juga cuman bisa masuk 2 sendok masuk. Terus ditanya sama saya, Sep kamu kenapa, kata dia. Dia kayak amnesia, kayak gak kenal gitu, kayak gak kenal siapa yang nanya. siapa katanya. Ini aku, saya Jidan. Gitu jawabnya, gitu terus. Kasihan banget dia, dari raut wajahnya tuh kayak ininya udah kayak intinya sampai kurus banget ya, sampai makan juga cuma masuk 2 sendok. Kata mamanya tuh gini, udah manggil ke apa, supranatural lah intinya ya, gitu, supranatural normal. Iya, katanya dia kerasukan sama penghuni yang di Puncak Arang, karena dia bicaranya ya karena dia sudah melakukan kesalahan ya, kesalahan gitu, udah kerasukan katanya. Udah ditanyain sama si supranatural itu, katanya suruh bawa telur bebek sama kepala kambing ke Puncak Arang sana. Nah si bapaknya tuh nyari kepala kambing sama telur bebek udah 2 minggu gak dapat karena jarang yang membeli kambing gitu, kambing yang segar gitu. Lalu usul lagi ke supranatural, boleh nggak diganti, jangan kepala kambing. Syaratnya katanya kalau boleh cenah bikin aja kopi atau kalau bikin sesajen katanya. Ya, kopi saya lupa lagi ya, pokoknya sesajen gitu. Sesajen lah. Ya intinya sesajen, sama dibacain surat yasin gitu di Puncak Arangnya sama si paranormal itu. Ya bukan si siapa, bapaknya sana bapaknya, tapi si paranormal itu, si supranatural itu bilangnya jam 1 malam katanya, suruh di itunya, karena yang penunggunya mintanya jam 1 malam. Permintaan yang di sana. Iya, permintaan yang di sananya. Kalau pengen anaknya sembuh lagi katanya, karena anaknya udah parah banget gitu. Jadi si bapaknya itu memberanikan diri sendiri di Puncak Arang. Pas disuruh sama si supranatural itu jam 1 malam ke sana, dia
baca Yasin atau segala macam yang disuruh sama supranatural itu. Terus udah dibacain itu, si bapaknya di perjalanan nemu apa, babi, nemu babi gitu yang lewat, yang itu yang diomongin sama si Yosef. anaknya ya, Yosef, nemu babi di jalan. Terus pas mudun gitu purunan nemu pakai kakek mau ke, kalau kata orang Sunda tuh mau ke Dayak gitu. Nemu kakek dianterin deh sama si bapaknya, dianterin kakek-kakek itu, dianterin ke saung, ada saung dah, dianterin. Pas dianterin si bapaknya si Yosef tuh izin pamit mau pulang katanya. Kata si bapaknya si kakek itu, jangan buru-buru pulangnya, sini dulu sana. Diam dulu, enggak, anak saya lagi sakit katanya, anak saya butuh saya, mau pulang. Oh ya udah, kata si kakeknya, semoga cepat sembuh anaknya. Pulang deh si bapaknya. Pas pulang anaknya agak mendingan, udah nggak pucat lagi gitu, udah nggak pucat lagi. Terus lama kelamaan udah selang beberapa hari, makanya jadi teratur gitu, teratur lagi. Terus udah sembuh deh si anaknya, Yosef langsung berangkat sekolah lagi. Nah pas si teman saya ini si Yosef sembuh, dia sekolah lagi cerita sama saya, sama teman-teman. Katanya gini, saya kapok main ke gunung lagi, trauma berat katanya, gak mau main ke gunung lagi katanya, karena pas kejadian yang dialaminya dia parah banget katanya gitu, kata orang tuanya, sampai dia juga nggak sadar kalau dia sakit gitu. Jadi dia trauma lagi, sampai sekarang dia nggak mau berpergian ke gunung lagi. Oke sahabat mistis, dimanapun Anda berada, kita bisa mengambil hikmah positifnya yang sudah dibawakan oleh narasumber saya yang bernama Bang Didan. Di cerita mistis yang barusan saja beliau sampaikan, intinya kita semua ketika bepergian kemanapun atau ke tempat-tempat sakral dan tempat angker, hendaklah kita bisa jaga sopan santun. Karena beliau sudah menceritakan gambarannya teman beliau sampai sakit-sakitan karena mungkin teman beliau melakukan kesalahan di tempat itu. Semoga kalian semua terhibur dan bertambah wawasannya di konten saya ini, Scary Experience Podcast. Semoga kalian semua menyukai konten ini. Silahkan like dan subscribe. Oke Bang Dian, terima kasih sudah mau menceritakan pengalaman mistisnya. Semoga dilancarkan segala urusannya Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.